Hai sahabat Ada Podcast, kali ini aku ada di Harper Cikarang Hotel. Yang pastinya udah pada tahu dong Harper Cikarang ada di mana. Dan hari ini Ada Podcast punya tema spesial, yaitu mengenal sosok wanita hebat. Kalau ngomongin wanita hebat di Indonesia pastinya banyak banget ya. Tapi kali ini wanita hebat ini sangat milenial, masih sangat muda dan pastinya cantik banget. Saya aja kayaknya insecure di sini, tapi jangan insecure karena nanti kita akan bertemu wanita hebat ini dan akan memberikan inspirasi yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, kali ini kita sudah kedatangan sosok wanita tadi yang sudah saya sebutkan, yaitu Ibu Hajah Rika Debbie Indahsari, Esos SH, MIKOM, MKN, CTA, CTA. Wow, luar biasa. Ini dia Ibu, saya panggilnya Teteh boleh ya? Boleh, silakan. Oke, kita panggilnya Teh Debbie aja ya, kali Teh Debbie, ya. betul. Teh Debbie, halo Teh Debbie, halo, apa kabar? Mbak. Luar biasa, baik. cantik sekali. Alhamdulillah. Ini kalau kita lihat dari namanya, luar biasa. Ini lahirnya 1982 di usia yang masih sangat muda. Gelarnya sudah sangat panjang dan udah Ibu Hajah juga ya, alhamdulillah luar biasa. Ya. Mungkin boleh dijelaskan itu CTA ini mungkin penonton juga belum tahu nih, Bu. CTA itu adalah gelar dari Certificate Advisor, Tax and Advisor. Sertifikat Tax Advisor itu artinya pengacara yang sudah mendapatkan sertifikat untuk bersidang di pengadilan pajak. Oh, di pengadilan pajak. Oke, jadi Teh Debbie ya, itu kan jadi ibu terus deh. Jadi Teh Debbie ini beliau memang bergelut di bidang hukum ya, Ibu ya. Mungkin kita akan langsung saja menggali sosok wanita hebat yang sudah hadir di sini. Tapi sahabat podcast jangan lupa untuk like, subscribe, and share video ini karena setiap minggunya Ada Podcast akan selalu menghadirkan video-video yang pastinya sangat bermanfaat untuk kita semua. Oke, kita langsung aja ke narasumber kita hari ini. Teh Debbie, mungkin boleh dong ceritain Teh Debbie ini lahir di mana, terus kesibukannya apa sih gitu? Oke, saya itu lahir di Bogor. Lahir di Bogor. Pada tanggal 7 Desember 1982. Aduh, jadi dibuka. Udah tua. Masih muda tapi luar biasa ya, masih kelihatan 40. Masih nanti Desember 40. Wah, kita sama loh Bu, Desember. Oh iya. Oke, lanjut deh Bu. Dulu kuliahnya apa sih sampai gelarnya kan sangat panjang tadi ya? Oke. Saya kuliah itu selama 12 tahun. Kuliah karena dulu waktu masih ada almarhum suami ya, saya kan tidak boleh ikut bekerja baik di perusahaan ataupun bisnis ataupun usaha, kecuali hanya untuk ya udah kuliah boleh ambil pendidikan. Jadi awal kuliah itu kalau nggak salah tahun 2010 itu saya ambil gelar sarjana sosial di Universitas Bung Karno. Setelah lulus saya ambil kuliah lagi tahun 2014 langsung tuh ya, setelah lulus kuliah itu. Setelah perjalanan saya ambil kuliah S2 di Universitas Shahid itu, saya sambil kuliah lagi tuh. Kuliah lagi ambil hukum. Luar biasa. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2016 saya kuliah di Universitas Shahid Jakarta pasca sarjana
masuk semester 2 saya ambil kuliah sarjana hukum. Karena memang harusnya dari awal itu almarhum suami ya menyuruh saya udah ambil hukum. Dulu kan saya pikir kuliah susah, hukum hafalin undang-undang segala macam. Tapi setelah saya menjalani kuliah S1, S2, kuliah kayak gini. Jadi semakin tertarik dan terus kuliah sampai kemarin gelar CTA pun saya baru lulus sekitar sebulan atau 2 bulan lalu. Ambil lagi saya. Iya. Jadi itu sih gelar CTA itu bukan kuliah ya, tapi semacam kayak pendidikan. Iya, gitu, pendidikan pelatihan untuk seorang pengacara untuk memfokuskan profesinya lagi di perpajakan gitu. Oh, jadi Ibu menjadi pengacara itu bukan di pengacara-pengacara seperti yang kita tahu nih ya. Karena pengacara itu seandainya menangani kasus pembunuhan dan lain-lain gitu. Kalau Ibu sendiri pengacaranya selama ini di bidang apa nih, Bu? Jadi tadi saya belum kelar untuk yang pendidikannya. Saya cerita lagi. Setelah saya jalani kuliah dua-duanya itu S2 Magister Ilmu Komunikasi sambil saya masuk ke sarjana hukum. S2 selesai, sarjana hukum kan masih. Setelah selesai saya ambil lagi S2 lagi. Ini kan saya lagi cerita perjalanan kuliah saya kenapa berjejer gitu ya selama 12 tahun itu. Jadi setelah saya lulus, jadi waktu saya kuliah sarjana hukum itu harusnya kan dari semester 1 karena saya sudah pernah kuliah S1 sarjana sosial. Jadi kita tuh kayak mata kuliah yang udah pernah kita ambil, kita nggak ambil kembali. Jadi saya langsung masuk ke semester 3 waktu itu. Jadi kuliah saya harusnya 4 tahun, cuma 2,5 tahun kalau nggak salah. Cepat lulus. Iya. Terus selesai ambil sarjana hukum itu, ambillah S2 lagi Magister Kenotariatan, MKN. Memang tadinya tuh cita-cita saya tuh tidak ada ke arah pengacara, ingin menjadi notaris. Tapi sambil saya berjalan, jadi kalau pengacara itu kan lebih mudah daripada menjadi notaris ya. Karena kalau pengacara itu hanya gelar sarjana hukum, hanya gelar S1 itu sudah bisa menjadi pengacara. Kenapa? Karena kan setelah lulus SH itu kita bisa mengikuti pendidikannya yang namanya PKPA. PKPA itu kan ada organisasinya dari Pradi, dan lain-lainnya segala macam. Nah, saya ambil itu, saya lulus, saya dilantik, saya jadi pengacara hingga saat ini. Nah, kemarin beberapa bulan lalu saya ikut pelatihannya tadi saya bilang itu pelatihan perpajakan, barulah dapat lagi gelar CTA. Itu masih baru banget, masih wangi-wanginya. Oke deh, jadi tadi Ibu betul-betul jadi pengacaranya itu di tahun berapa, Bu? Tahun 2019 saya lulus sarjana hukum. 2019 sarjana hukum, lanjut S2 yang tadi akhirnya Ibu Teteh jadi MKN itu ya? Ya, tadinya kan sambil saya berjalan mau jadi notaris, sambil saya menjalani profesi saya sebagai pengacara. Pada waktu itu kan masih ada suami, jadi pengacara juga tapi tidak terlalu difokusin sekali, tidak, karena kan sambil kuliah juga kan waktu itu. Jadi ketika tahun 2020 ya, kalau 2021 saya lulus MKN, suami juga nggak ada. Sekarang lebih fokus lagi, udah saya mundur di notaris, saya terus istiqomah dengan menjadi pengacara. Sekarang luar biasa sekali. Ternyata tadi sangat panjang, itu nggak susah. Selama 12 tahun ya. 12 tahun saya kuliah, terus kuliah, nggak berhenti itu. Luar biasa sekali. Kita aja yang 4 tahun kayaknya pusing ya. Pusing banget ya pikirin skripsi gitu ya, apalagi ini 12 tahun, emang luar biasa sekali. Tapi Ibu, selama Ibu jadi pengacara, Ibu pernah menangani apa aja nih, Bu? Pengen tahu dong, ceritain ke teman-teman semua. Macam-macam, Mbak. Jadi satunya mungkin yang paling menarik nih gitu. Yang paling menarik itu ketika saya menangani kasus warisan. Hingga sekarang ya. Yang saya kaget itu ternyata sebenarnya kalau kasus warisan itu apabila tidak terlalu banyak ahli waris. Yang saya hadapi ini, yang saya tangani ini sangat banyak sekali ahli waris. Ada 20 ahli waris. 20 ahli waris itu termasuk ya
7 istri, sisanya anak. Luar biasa kan, pusingnya seperti apa itu, kebayang nggak? Dan problemanya itu sangat, aduh, saya sampai pusing sekali. Tapi memang itu tanggung jawab kita ya, karena tugas kita yang memang harus kita bantu. Karena kan mereka datang ke kita minta bantuan kita, ya memang harus kita bantu semaksimal mungkin. Gitu. Jadi sekarang yang sedang Ibu hadapi itu tadi ya, yang pembagian ahli waris itu Ya, sampai sekarang. Sampai sekarang. Berarti itu Prosesnya yang masih paling panjang sekali. Karena kan di antara 20 ahli waris itu ada yang pro dan kontra. Ada yang gue maunya, aku maunya begini, yang ini maunya begini. Jadi banyak sekali ketidaksamaannya. Jadi yang setuju hanya sekian persen, yang tidak setuju sekian persen. Itu yang bikin kita tuh yang maaf ya pusing, terus memakan waktu cukup lama juga. Dan hal yang paling menarik lagi, yang paling mudah itu ketika kita menangani case atau perkara perceraian. Itu paling gampang. Gampang. Saya tergantung juga sih, gampang-gampang susah lah ya. Maksudnya gampangnya itu ketika si pemohon, maksudnya klien datang, saya ingin pisah dengan istri atau suami, tapi tidak ada gonogini atau tidak ada hak asuh anak atau tidak apa, itu gampang sekali. Ya paling berapa kali sidang udah selesai. Gitu. Ya jadi ada enaknya dan tidak ada enaknya. Itulah jadi pengacara. Oke, berbicara mengenai pengacara nih teman-teman dan Teteh, biasanya kan pengacara itu identik banyaknya itu laki-laki gitu ya, apalagi yang kita tahu di televisi kayaknya kebanyakan itu laki-laki terus ya yang muncul, dan ini ada sosok wanita hebat yang sudah hadir di tengah-tengah kita, pengacara seorang wanita gitu ya, yang menjadi kekuatan Teteh saat membela klien-klien Teteh itu seperti apa Teh? Yang menjadi kekuatan saya itu, saya kan suka sekali karena mungkin saya sedang merintis kali ya, masih baru lah ya. Saya sih baru dari tahun 2019 ya, masih beberapa tahun lah ya. Jadi masih suka-sukanya tuh saya berlitigasi. Apa tuh? Litigasi itu bersidang di dalam persidangan. Ya karena itu adalah sebuah tantangan buat saya. Ketika saya berhadapan dengan majelis hakim, harus berbicara seperti apa. Ketika saya berhadapan dengan lawan saya harus berbicara seperti apa, harus bagaimana menanggapinya, harus bagaimana menyikapinya. Dan itu kadang kan juga suka ada selisih paham ya dengan lawan kita. Itulah yang menjadi tantangan buat saya. Oke, tadi salah satu yang paling menarik banget nih dari kata Ibu, katanya sekarang sedang menghadapi kasus pembagian warisan 7 istri dan beberapa anak gitu ya. Sisanya kalau 20 ahli waris itu 7 istri, berarti sisanya ada 13 anak. Dan itu memang dalam undang-undangnya atau dalam hukumnya itu memang harus dibaginya secara rata atau gimana sih Bu? Kalau dalam Islam kan mungkin laki-laki lebih banyak gitu ya. Kalau dalam hukum sendiri seperti apa Bu? Hukum apa nih? Hukum yang Ibu negara? Iya. Kalau menurut hukum negara itu pembagiannya itu semua gini sih, intinya semua itu bagaimana dengan kesepakatan aja, karena itu kan mau ahli warisnya sedikit, mau ahli warisnya banyak, semua itu kita kan pengacara itu posisinya ada di tengah-tengah. Jadi kita ini penengah, posisinya itu kita tanyakan, apakah mau secara hukum Islam atau secara kekeluargaan. Kalau secara kekeluargaan ya udah bagi rata gitu. Tapi kan kita kembalikan lagi, ada yang nggak mau, aku mau secara hukum Islam misalkan, istri bagiannya 1/8, anak sebagian anak laki bagiannya 2/1 dengan perempuan. Nah itu kan macam-macam, ada yang seperti itu. Jadi Ibu sebagai pengacara memang berada di tengah-tengah ya, memang bukan berarti harus membela klien yang mana atau yang mana gitu ya. Ya selagi itu seluruh ahli waris memberikan kuasa ke kita. Oh seperti itu, wah luar biasa. Ternyata tidak mudah jadi pengacara. Tapi sebenarnya asik jadi pengacara tuh. Asik ya. Tantangan. Asiknya apa sih? Coba dong. Tantangan. Ya tadinya kita nggak tahu, jadi tahu, menarik. Jadi kalau saya berpikir itu, kehidupan itu kan berkaitan dengan hukum ya. Gitu. Segala sesuatu itu berkaitan dengan hukum, maka ya saya tertarik gitu. Ya, jadi dari tadi kan banyak tantangan-tantangan. Kalau jadi pengacara lebih banyak
tantangan sedihnya apa senangnya sih kalau untuk Teteh sendiri untuk saat ini? Sedihnya sih enggak ya. Sedih sih kadang-kadang kalau misalkan kita hal yang manusiawi ya, kita misalkan mendapatkan klien yang kurang bagus, kadang suka maaf ya cerewet atau gimana, itu kadang suka gitu, hati suka kesal atau gimana, tapi kan kita kembalikan lagi itu manusiawi ya. Betul. Karena memang kita kan pengacara itu kan kita kan juga dibayar ya. Betul. Untuk membantu klien, jadi memang apapun resikonya ya kita hadapi gitu. Oke deh, selain jadi pengacara nih, kesehariannya apa sih? Aku juga udah scroll soalnya nih Instagramnya Teteh. By the way, kalau yang mau follow Instagramnya Teteh nih ada dua. Coba boleh dong di spill. Yes, Debbie Beth mungkin agak susah ya kalau untuk menyebut Debbie Beth ya. Delta, Bravo, India, Echo, Bravo, Echo, Tango, Debbie Beth. Dan yang satu lagi itu adalah Hajah.R.Debbie. Kalau yang tadi tuh Bu, yang pertama itu apa tuh Bu artinya? Apa tuh? Debbie Beth Delta. Iya itu maksud aku kan kalau untuk aksennya itu Debbie Beth kadang-kadang kan orang suka susah nyari namaku gitu kan. Mungkin nanti boleh ditulis ya tim produksi. Oke deh, nanti jangan lupa di follow karena saya juga sudah scroll dan cantik banget emang Teteh ini. Oke deh, selain tadi jadi pengacara, saya juga lihat kesibukan lainnya Teteh. Mungkin boleh dong dibagi juga ke teman-teman selain jadi pengacara sehari-harinya ngapain kesibukan aja. Apa nih? Kan kalau nggak salah CEO of apa gitu ya. Mungkin boleh di itu bisnis. Punya bisnis juga ternyata. Boleh di-spill aja Teh, bisnisnya apa sih? Sebenarnya sih bisnis kecil-kecilan ya. Saya bermain sama teman dekat saya itu, sama sahabat saya itu seperti general trading. Jadi kayak masukin barang ke hotel-hotel, ya kayak barang-barang pemasok aja lah. Gitu. Jadi sebenarnya IO-nya ada 2 gitu. Kamu Mbak ngeliat di itu ya? Lihat di Instagram. Di Instagram. Saya orangnya kepo soalnya. PT Dewi Fortuna, namanya keren kan? Keren banget. Itu ada di balik itu ada artinya nggak? Ada. Dewi itu kan nama aku Debbie. Yang sahabat aku itu Wina. Jadi Debbie Wina. Debbie Wina. Jadi itu 2 nama yang tidak bisa dipisahkan. Gila. Luar biasa sekali. 2 nama yang tidak bisa dipisahkan. Memang nggak salah kita punya tema wanita hebat dan betul-betul wanita hebat yang kita hadirkan karena selain jadi pengacara juga jadi seorang pengusaha. Wah luar biasa. Boleh dong nanti belajar. Kecil-kecilan. Luar biasa sekali. Oke, mungkin tadi kita sudah berbicara banyak sekali tentang pengacara dan lain-lain ya. Mungkin kita agak santai mungkin sekarang ya. Tapi by the way tadi kan Teteh sempat nyinggung nih. Apa tuh? Katanya ke hukum itu disuruh sama maaf ya almarhum suami. Berarti itu sebagai motivasi Teteh sekarang untuk jadi pengacara. Iya. Berarti Teteh selamanya akan menjadi pengacara atau punya mimpi-mimpi lain atau gimana? Enggak, saya tetap istiqomah saya akan membela masyarakat yang membutuhkan. Tetap ingin menjadi pengacara. Yes. Motivasi terbesarnya selain dari almarhum suami mungkin apa? Boleh diceritakan ke teman-teman? Motivasinya apa lagi tuh? Seperti apa maksudnya? Tadi kan karena suami menyuruh untuk kuliah di hukum, terus selain itu juga ingin membantu masyarakat, terus selain itu ada mungkin apa lagi yang ingin disampaikan ke teman-teman kenapa Teteh ini memilih menjadi pengacara? Iya, seperti yang tadi saya di awal topik pembicaraan tadi, karena kehidupan itu kan nggak lepas dari masalah hukum. Kehidupan itu berkaitan dengan hukum, jadi sesuatu hal itulah yang bikin saya menarik gitu loh. Oh iya, yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu. Jadi gini ya, kalau prinsip saya, kita hidup itu kan ada 2 kehidupan. Pertama, hidup ke manusia itu punya masalah. Manusia itu kalau punya masalah kehidupan.
larinya ke hukum. Atau manusia itu kalau punya masalah sakit, larinya ke dokter. Jadi dokter sama hukum ini, pengacara ini selalu kan kalau misalkan kita sakit, lari kemana? Ke dokter. Dokter. Kita sakit, bukan sakit, kita punya masalah hukum, kasus perceraian, gonogini, warisan, hutang piutang, larinya kemana? Tetap Pengacara kan, ke hukum kan, nah itulah. Itu yang bikin saya menarik. Makanya saya ada niat, bismillah, kalau ada rezeki, anak saya yang paling besar, saya ingin sekolahkan mungkin ya. mengkuliahkan anak saya menjadi dokter. Di kedokteran gitu loh maksudnya. Jadi ibunya di hukum, anaknya di dokter. Dua-duanya kan berkaitan di dunia ini kan hanya dua itu. Jadi Bener nggak? betul. Jadi Teteh sekarang sudah punya berapa putra? Dua. Yang pertama usia 14 tahun, mau 14 tahun. 14 tahun. Dan yang kedua itu 7 tahun, mau 8 tahun. 7 tahun mau ke 8 Ya. tahun, luar biasa. Teteh ini kan seorang single Parent ya, single parent. membesarkan 2 anak. Dan tadi sudah mempunyai planning anak pertama katanya akan dikuliahkan menjadi dokter. Ya. Sungguh cita-cita yang sangat luar biasa ya Ya. teman-teman. Tapi selama Teteh menjadi single parent, suka dukanya apa sih Teh? Kan saya aja masih punya pendukung mungkin ya, suami. Kayaknya saya kerja pulang capek Iya, banget pasti. gitu ya. Apalagi Teteh nih dengan tidak ada dukungan dari suami, mungkin ya single parent, punya 2 anak, harus membesarkan sendiri, mencari Iya. dana mungkin sendiri juga Ya, gitu betul ya. sekali. Boleh diceritakan mungkin suka dukanya membesarkan anak sendiri Teh? Tidak mudah bagi wanita ya, maksudnya seperti saya yang saya kan single parent, tidak mudah sekali menjadi seorang ibu tunggal untuk anak-anaknya, baik psikologisnya, baik kebutuhannya dan lain-lain. Kadang suka sedih sih gitu, kadang suka ingat almarhum, suka ingat beliau. Ya terus terang saya sampai sekarang pun kalau teringat masih suka nangis gitu kan. Tapi kan kita kembalikan lagi ya, kita kan harus ikhlas gitu kan. Saya harus istilahnya harus bangkit lah, harus move on. Masa harus sedih terus gitu kan. Betul. Tapi kadang saya berpikir, oh capek ya ternyata nggak ada suami itu seperti ini ya. Gitu. Biasanya kan walaupun ada almarhum juga kan, kemarin-kemarin tahun 2019 itu walaupun jadi pengacara juga kan masih ada ditanggung semua, di cover semua biaya. Kali ini semua tuh tidak, kita semua tanggung sendiri. Tadinya apa-apa beli apa-apa gampang, sekarang kalau mau beli apa-apa, mau belanja apa, tahan-tahan. Mikir-mikir dulu Iya, gitu ya. betul. Terasa banget, nggak pernah kayak gitu. Baru kali ini. Iya, tapi ya memang harus terima keadaan. Jadi dari 2019. No. Suami kan meninggal tahun 2021. Oh, 2021. Iya. Mungkin itu kan saat pandemi ya? Teh? Iya. Itu memang karena Sakit. oh karena sakit. Mungkin yang jadi motivasi Teteh sampai saat ini Teteh kan masih bertahan, menjadi pengacara, masih kuat menghadapi ya zaman sekarang gitu ya, Iya. menjadi single parent. Pasti kan omongan di luar sana tuh kayaknya begini begitu. Selain itu juga saya tahu ada berita viral juga. Katanya Teteh ini diincar kumbang-kumbang jantan katanya gitu ya. Mungkin kan itu menjadi salah satu menjadi salah satu kayak tamparan banget gitu. Saya untuk juga Teteh. kaget loh, saya kaget sumpah demi Allah, saya kaget juga dengan judul-judul seperti itu. Tapi ya saya sih baca juga cuma ketawa-ketawa aja, ya maklumi lah ya, maksudnya mungkin ya namanya berita ya. Ya sudah mau diapain lagi, namanya berita udah keluar, masa mau marah-marah kan nggak mungkin, ya udahlah. Ya gitulah namanya. Jadi media. Teteh motivasinya apa sampai bisa sekuat ini dengan berita-berita kan pasti nanti mungkin kedepannya ya ada lagi aja gitu berita-berita, apalagi Teteh itu seorang mungkin public figure lah, dikenal juga di Instagramnya juga followersnya sangat banyak gitu kan. Terus Teteh juga yang saya dengar juga katanya memang sudah berkecimpung juga di dunia politik ya Teh ya. Yes, insya Allah. Ya jadi kan mungkin kayaknya tamparan dari sana sini tuh banyak nih yang motivasi Teteh biar lebih tegar lagi gitu menghadapi apalagi Teteh sendiri sekarang. Motivasi ya
yang menguatkan teteh gitu? Yang menguatkan saya ya sementara ini hanya iman saya aja sih. Karena untuk orang terdekat ya tidak ada kecuali anak-anak dan keluarga. Itu aja sih yang bikin memotivasi saya itu iman dan keluarga. Udah. Berarti memang peran keluarga dan anak-anak teteh juga sangat itu aja sih sangat motivasi. mendukung teteh gitu ya. Dan motivasinya itu aku harus berhasil. Harus sukses. Tapi betul itu teh, katanya teteh mau nyalon di RI, itu betul nggak sih? Boleh dong di-spill sedikit-sedikit gitu, karena kayaknya sekarang udah tahun 2022 nih ya, 2023, 2024, sebentar lagi teman-teman. Boleh dong kasih bocoran, mungkin kan biar wajah teteh juga sudah mulai dikenal nih sama netizen-netizen. Yalah netizen. Siapalah diriku. Insya Allah di 24 nanti jika ada rezeki, sehat, panjang umur, insya Allah maju. Yes, karena banyak dukungan juga dari keluarga sih terutama untuk maju di pileg nanti. Keren, saya juga pengen tapi tahu keren banget teteh. Oke deh, tadi kita sudah banyak juga berbicara tentang karirnya teteh, luar biasa sekali, menginspirasi sekali, khususnya untuk saya sih sebetulnya. Saya pun bekerja kayaknya banyak ngeluhnya gitu teh. Ya samalah manusiawi itu. Iya, tapi teteh kan kayaknya terlihatnya sangat tegar gitu. Memangku beban seperti jadi single parent, anak-anak juga mungkin pernah nanyain papahnya mungkin atau gimana gitu teh. Kalau untuk nanyain sih kan mereka sudah pada besar ya Mbak ya. Mereka sudah pada tahu papahnya itu udah nggak ada. Paling kalau merindukan sosok papahnya itu saya bawa ke kuburan ya? Iya, ziarah ke makam. Oke. Dibawa ke sana. Iya. Mungkin boleh kasih pesan buat anak-anaknya yang udah besar ya. Nanti mungkin bisa lihat YouTube-nya, melihat mamahnya ada di sini. Boleh dong sampein apa aja yang mau teteh sampein untuk anak-anak teteh yang sudah menguatkan teteh selama ini. Untuk anak-anak nih? Iya, buat anak-anak dulu nih. Silahkan. Untuk anak-anak dulu, jadilah anak-anak yang soleh dan hebat, nurut sama mami ya, terus sayang, patuh, hormat, itu aja sih. Oke, semoga nanti anak-anak teteh bisa menonton tayangan ini. Begitu sayangnya nih si mami sama cowok apa cewek teh? Cowok dua-duanya. Cowok dua-duanya sama si AAA ini ya. Semoga nanti bisa menjadi pengganti sosok papahnya, papihnya mungkin nanti ya. Teh, tapi teteh ada satu pesan nggak untuk mungkin almarhum yang dari dulu tuh teteh belum pernah bisa sampein gitu sampai sekarang. Kan sekarang memang sudah nggak ada ya, tapi mungkin teteh ingin mencurahkan apa yang paling pengen teteh curahin gitu untuk almarhum. Tadi kan pesan untuk almarhum yang udah nggak ada nih. Iya. Untuk almarhum yang udah nggak ada ya, untuk almarhum suamiku, semoga beliau melihat sekarang perjuangan aku. Kadang berdoa, jadi sedih. Kadang berdoa, tapi doain mami biar mami kuat ya. Menjadi wanita yang kuat, sukses, terus bisa mendidik anak-anak kita sampai besar. Itu aja sih, minta doanya sama almarhum, seperti itu aja. Luar biasa. Maaf ya, aku jadi sedih. Nggak apa-apa. Memang kita ada bahagianya, ada sedihnya juga. Tapi untuk selama ini kan teteh sudah sangat kuat sekali ternyata ya. Kuat, harus dikuat-kuat Mbak, karena memang harus kuat gitu. Karena memang perjalanan hidup ini, ketika kita menjalani hidup sendiri sebagai single parent itu sangat amat berat sekali. Berat sekali. Gitu. Ada perbedaan nggak sih teh? Jauh sekali. Jauh sekali. Mungkin yang paling berat yang teteh alami perbedaan saat ada almarhum dan sekarang udah nggak ada,
perbedaan yang paling bikin Teteh sedih banget gitu mungkin ada? Ya, perbedaan yang paling sedih itu, ya kita kan namanya manusia hidup ya, kita kan ada kebutuhan. Saya ini sedang merintis, saya ini belum di titik puncak suksesnya saya, Mbak. Mungkin kalau saya sudah di titik sukses, kesuksesannya saya, mungkin maaf ya, saya bukan bicara kesulitan saya, tidak. Kita kan lagi merintis nih, di saat perjalanan merintis itu kan ada jatuh bangunnya. Ya, betul. Itu yang bikin saya tuh, aduh sakit banget gitu loh. Maksud saya, dengan saya gelar berjejer pun jangan salah, namanya kita persaingan kerja, itu mereka nggak mandang saya siapa saya. Betul. Saya merasakan itu, saya pernah. Betul. Saya pernah ketika saya bersidang, saya berlawanan dengan siapa. Itu suatu hal yang jika jiwa kita nggak kuat, kita akan kalah di situ. Jadi memang jadi pengacara itu tantangan sih buat saya. Kenapa tantangannya? Karena membuat saya kuat dan makin kuat dan makin kuat. Betul sekali. Luar biasa sekali, ya ampun. Luar biasa karena memang menjadi single parent sekali lagi sangatlah tidak mudah. Tidak mudah, ya. Banyak mungkin tekanan dari sana sini, orang-orang ada yang ngomong ini itu. Cuma tapi anak-anak happy kan Teh? Anak-anak saya sih happy aja dia sih, karena mungkin masih belum pada dewasa pikirannya kali ya, jadinya ya di saat ketika orang tuanya sedang mengalami kesulitan pikiran juga, anak saya yang paling besar paling cuma ngeliat, "Mi, kenapa sih di kamar aja?" Udah gitu aja sih. Dia tidak mau sampai tahu banget, belum mencapai ke situ dia. Belum ya. Oke deh, kita doakan mungkin anak-anaknya nanti bisa menjadi pengganti sosok papi. Amin. Yang mungkin sekarang sudah insya Allah sudah istiqomah di sana ya Teh ya. Oke deh, kita udah dulu sedih-sedihnya ya teman-teman semua. Kita mau ngobrol lagi yang santai mungkin ya Teh ya. Salah satunya mungkin Teteh punya ini usaha di bidang skincare tadi saya dengar. Oh maaf, bukan usaha. Oh tapi kebetulan kan memang klinik kecantikan itu kan saya memang suka treatment di klinik tersebut. Dari dokter sampai suster sampai bagian orang dalamnya juga, mereka baik ya dengan saya. Kita jaga silaturahmi, kita jaga hubungan dengan baik. Akhirnya mereka ngelihat, "Mbak Debbie, kenapa sih Mbak Debbie kan cantik nih, kita mau endorse, boleh nggak?" "Oh boleh sekali, alhamdulillah." Biasanya saya perawatan selalu dibiayai sama suami. Sekian juta. Kali ini kan saya benar-benar sedang merintis, udah nggak mikir-mikir perawatan deh tuh ya, nggak mikir-mikir perawatan deh. Paling kalau ada rezeki saya bisa perawatan. Kali ini perawatan saya dibayar oleh klinik saya sendiri. Jadi saya tidak dibayar. Jadi maksudnya bukan tidak dibayar, maaf. Maksudnya saya treatment secara gratis di situ ya Teh. Itulah, jadi sesama luar biasa. Itulah luar biasa. Itu rezeki yang tidak diduga-duga. Betul sekali Teh, gitu. karena Teteh udah nggak ada suami pun alhamdulillah ya. Karena Teteh mungkin orangnya itu baik hati. Amin. Gitu ya. Terus cantik juga, bisa dilihat mungkin di layar kaca teman-teman semua. Jadi mungkin kliniknya tertarik untuk ngendorse Teteh lah gitu ya. Itu. Oke, ini sepertinya pembahasannya sudah sangat seru sekali. Jadi jangan sampai langsung ganti videonya. Jadi tetap di sini di Ada Podcast dan jangan lupa untuk subscribe juga Ada Production Official, like dan juga share ke teman-teman kalian karena nanti bakalan banyak sekali video-video yang pastinya akan menarik dan akan bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan kita lanjut lagi ke narasumber kita hari ini. Oke, tadi kan kita udah sedikit berbicara tentang Teteh ini kan udah mulai ikut partai politik ya Teh ya, berkecimpung di partai politik dan nanti akan mengikuti Pileg 2024 ya insya Allah ya. Tapi Teteh sekarang bergabung di partai apa sih Teh? Saya bergabung di Partai Gelora, Gelombang Rakyat Indonesia, yang disingkat menjadi Gelora, Partai Gelora Indonesia. Partai Gelora. Alasan Teteh memilih Partai Gelora itu sendiri karena kan yang kita tahu ya, maaf ya Teh ya, almarhum kan terakhir itu bergabung di P3 ya Teh ya. Tapi kenapa Teteh ini kok malah jadi berpindah nih?
Ya karena saya memilih Partai Gelora itu sudah sevisi misi dengan saya. Sudah sevisi Iya. misi ya. Jadi nggak ada kemungkinan untuk mengikuti jejak suami nih Teh. Mengikuti jejak suami ada, tapi berbeda partai, berbeda aliran. Bukan Berbeda. aliran partai lah ya. Berbeda partai ya. Iya. Tapi di balik itu semua Teh kan almarhum ini sebetulnya di Jakarta kan namanya juga sudah banyak dikenal ya. Mungkin banyak orang-orang yang mendukung beliau saat dulu dan sekarang Teteh kan di partai yang berbeda nih. Mereka sekarang tetap mendukung Teteh atau malah jadi cuek-cuek aja gitu? Siapa nih yang mendukung? Ini pendukung-pendukungnya almarhum saat dulu gitu. Ada beberapa yang tahu saya bergabung di Partai Gelora, mereka mendukung. Masih mendukung Teteh? Mendukung. Hanya bicara, Ibu luar biasa. Gitu, udah. Luar biasa memang. Semangat luar terus, biasa. ikuti jejak almarhum. Baik, tadi kita sudah berbicara panjang sekali mengenai Teh Debbie, sosok wanita hebat yang sudah ada di tengah-tengah kita. Kita sudah berbicara tentang perjalanan karirnya Teh Debbie yang ternyata kuliahnya sampai 12 tahun, luar biasa, kuat sekali. Dan dengan tadi titel yang sangat panjang, semoga juga dapat bermanfaat juga ya Teh ya untuk Amin. masyarakat gitu ya. Insya Dan ya luar biasa, dan juga Teh Debbie ini sebagai single fighter ya, tetap bertahan di era yang seperti ini, yang Ya. sepertinya semua berita-berita menerpa tapi tetap kuat gitu ya Teh ya, luar biasa. Mungkin Teteh sosok wanita hebat yang sudah tadi kita dengarkan ceritanya, ada pesan-pesan untuk wanita-wanita di luar sana Teh? Pesan saya untuk para wanita, jadilah wanita yang berkualitas dan berkelas. Perempuan itu harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Perempuan itu harus serba bisa. Perempuan itu harus berdiri di kakinya dia sendiri. Gitu. Wanita Harus menjadi bisa, wanita yang hebat, perempuan yang hebat. harus bisa berdiri di kakinya sendiri. Yes. Itu luar biasa sekali sih kata-katanya Teh. Dan tadi kita harus menjadi wanita berkelas ya Teh ya. Ya. Wanita berkelas itu yang kayak gimana sih Teh? Wanita berkelas itu bukan berarti wanita yang harus mempunyai gelar banyak atau berjejer, tidak. Wanita berkelas itu wanita yang harus bisa menunjukkan bahwa saya bukan wanita yang mudah. Saya bukan wanita yang mudahan, seperti maaf ya, murahan gitu. Atau saya bukan perempuan yang rendahan. Walaupun kita wanita itu kan biasa dianggap oleh para lelaki itu kan lemah. Wanita itu kaum lemah. Nah, kita kalau bisa jangan menunjukkan kepada kaum lelaki kalau kita ini lemah. Tunjukkanlah kalau kita wanita yang hebat, wanita yang berkelas, wanita yang bisa berdiri di kakinya dia sendiri. Walaupun sekaligus pun itu kita punya, maaf ya suami, kalau bisa kita tunjukkan ke suami kita kalau kita juga memang bisa berdiri di kaki kita sendiri. Kalau kita nih wanita perempuan yang bisa mandiri juga. Kita harus menjadi wanita yang mandiri. Oke deh teman-teman semua, kita sudah ngobrol panjang lebar tadi tentang hukum juga yang sangat seru pastinya, terus tentang karirnya Teh Debbie yang ternyata sangat panjang sekali dan pastinya sangat memotivasi teman-teman semua di rumah dan wanita-wanita lainnya ya Teh ya. Ya. Dan nanti kita akan mendatangkan lagi wanita-wanita hebat pastinya dan narasumber-narasumber yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman semua untuk ditonton. Dan jangan lupa untuk subscribe Ada Production Official, like and share ke teman-teman semua, karena nanti di segmen selanjutnya masih banyak sekali video-video yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk teman-teman. Dan terima kasih juga untuk Hotel Harper Cikarang yang sudah menyediakan tempat yang sangat nyaman di hari ini. Terima kasih, saya pamit undur diri. Bye!